Perkenalkan, nama saya Evanes Tumanggar dengan NPM D1F024033. Di sini saya akan mengerjakan UTS dengan mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama, terdapat studi kasus di mana terdapat 3 kelas. Yang pertama kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada kelas C, kita akan membagi subnetnya minimal menjadi 2 subnet. Nah, pertama-tama kita buka paket Cisco paket tracer. Terus yang pertama tuh kita menggunakan PT routernya sebanyak 3. Terus switch, kita pakai PT switch sebanyak 4 karena pada kelas B kita membagi menjadi 2 subnet. Kita dalam pemilihan router dan switch kita harus sama jenisnya sama, yaitu PT router dan PT switch. Terus yang pada kelas A kita menggunakan 1 laptop dan 1 PC. 1 laptop dan 1 PC. Pada kelas B kita menggunakan 3 laptop. Pada kelas C kita menggunakan 3 PC yang mana masing-masing subnet memiliki 2 PC dan 1 PC. Setelah itu, untuk menghubungkan router dengan router, kita menggunakan kabel serial. Router dengan router. Kita menggunakan serial 2.0 dan serial 2.0. Di sini juga sama, kita menggunakan serial 3.0 dan 2.0. Setelah itu, untuk menghubungkan switch dengan router, kita menggunakan kabel straight. Kita juga bisa menggunakan kabel ini yang tidak perlu diatur-atur lagi biar cepat. Nah, setelah itu karena ini kelas A, kita buat di sini dulu 10.0.0.0 biar kita tahu. Nah, ini kelas A, di sini kita isi routernya dulu. Kita lihat dulu dia di fast Ethernet 0.0. Kita masuk ke config, kita masuk ke fast Ethernet 0.0. Di sini kita klik on. Terus pada bagian IP routernya kita isi itu 10.255.255.254. 10 ini karena dia kelas A, 254 ini adalah IP terakhir. Kita bisa memasukkan alamat. Di sini default karena dia kelas A menjadi 255.0.0.0. Setelah itu kita masuk ke IP untuk mengatur IP configuration pada PC pertama. Di sini kita tulis 10.0.0.1.
Nah, default gateway-nya ini kita samakan dengan router agar saling terhubung, yaitu 10, 255, 255, 254. Nah, pada laptop juga begitu, kita langsung meneruskan IP configuration yang tadi, 10.0.0.2, default gateway-nya sama, 10.255.255.254. Setelah itu, kelas C itu 192.168.10.0. Kelas C 192.168.10.0. Kita atur routernya dulu. Ini fast Ethernet 0.0. Fast Ethernet 0.0. Kita buka, kita klik on. Nah, pada IP configuration-nya ini kita mengisi karena tadi dibagi menjadi 2 subnet, prefix pertamanya 24, maka kita tambahi 1 bit lagi menjadi prefixnya 25. Nah, sehingga itu kita bagi menjadi 2 subnet. Yang pertama, pada subnet pertama, pada router IP configuration-nya itu menjadi 192.168.10.126. Kenapa 126? Karena 2/7 itu 128. Untuk mencari prefix tuh 2/5. 2/7. 128 dikurang 2, 126. Sehingga IP terakhir yang diisi tuh di 126. Di sini kita ubah jadi 128. Nah, ini juga yang sebelah kanan, ini fast Ethernet 1.0. Kita isi ini menjadi 192.168.10.254 dengan subnetnya yang sama, langsung default itu, terus kita klik on. Nah, di sini pada subnet pertama, pada PC1, kita mengisi IP configuration-nya itu dengan 192.168.10.1. Karena dia kelas C, maka dia 255.255.255.0. Gateway-nya kita samakan dengan router, yaitu 168.10.126. Terus yang kedua tuh sama, ini menjadi 192.168.10.2. Default gateway-nya 192.168.10.126. Pada subnet kedua itu saat kita lompat menjadi 192.168.10.29. 129 karena subnet pertama tadi yang 126 dan routernya sudah kepake 1.128. Di sini kita pakai yang default gateway-nya sama seperti subnet kedua yang kita atur di router, yaitu 192.108.10.254.
254. Setelah itu pada router kedua, pada kelas B berapa? 172.12.00. Kelas B 172.12.00. Di sini kita atur dia di sini pas Ethernet 0. Nah, pada kelas B karena dia dimulai dari 172, maka routernya itu 172.12.55.254. Jangan lupa diklik. Kenapa 254? Karena IP terakhir yang bisa diisi itu di 254. Terus selanjutnya kita ke laptop pertama mengisi IP configuration-nya. Di sini IP configuration-nya itu dimulai dari 10.1, berarti 172.12.10.1 sampai 254 yang kita atur di router tadi. Nah, gateway-nya kita samakan seperti router 168.172.12.10.1 255.254. Nah, ini juga kita lanjutkan yang tadi 172.12.10.2, terus 172.12.255.254. Ini juga 172.12.10.3. Ini sama. Setelah itu coba kita kirim pesan. Sukses. PC0 ke laptop 0 sukses. Laptop ke router sukses. Ini ke SIM sukses. Masih pilih karena belum. Ini pilot karena kita belum mengatur router. Di sini juga sukses. Nah, di sini pada sebelah kiri IP, pada sebelah kanan IP penghubungnya itu adalah 192.168.1.0. Yang ini pada sebelah kanan 192.168.2.0. Nah, pertama-tama terserah kita mau buat
kita mau memasukkan yang mana dulu. Di sini kita masuk ke router 2. Terus kita masuk ke static. Nah, pada static ini kita akan menghubungkan router ke router agar bisa saling mengirim pesan, agar saling sukses. Yang pertama tuh di router 2, pada kelas kita tambahkan soal, network awalnya soal. Pada kelas A kita tambahkan 10.0.0.0, terus subnextnya 255.0.0.0. Nah, next hopnya tuh kita buat yang IP jalur di sebelah kanan yang telah kita tulis tadi, 192.168.1.0. Udah tuh kita add. Nah, keluar. Terus yang kedua, jalur kelas C. Pada soal kan dia 192.168.10.0. Nah, di sini berarti dia kelas C 255.255.0. Nah, di sini dia melalui IP jalur yang sama, yaitu 192.168.1.0. Kita add-kan. Sudah. Terus pada router kedua, router yang pertama kita buka static. Nah, di sini kita memasukkan yang kelas A dulu. Kelas A tuh kan 10.0.0.0. Nah, subnextnya tuh kan 255.0.0.0. Next hopnya tuh kita melalui jalur yang di sebelah kiri tadi, 192.168.2.0. Terus kita add. Terus yang kelas B kan 172.12.10.0. 0.0. Di sini berarti 255.0.0. Ini kita menggunakan jalur kanan. Yang tadi 2.0, ini jadi 1.0 karena pada kelas C ini dia di tengah, jalurnya bisa ke kanan dan ke kiri. Terus kita add. Nah, setelah itu ke router yang pertama. Kita buka static. Nah, kita masukkan kelas C dulu, 192.168.10.0. Maksudnya itu kan 255.255.0 karena di kelas C. Next hopnya tuh kita make jalur yang 2.0, 192.168.2.0. Terus kita add. Terus yang ini kita make yang kelas B lagi, 172.12.0.0. Berarti ini jadi 255.255.0.0. Ini make jalur yang sama, 2.0. Add. Kita close. Setelah itu kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Pilot, kita coba sekali lagi dari sini. Nah, kenapa ini masih pilot? Karena kita belum mengatur serialnya. Nah, kita ke sini dulu. Karena ini jalur IP-nya itu 192.168.1.0. Jadi, kita masuk ke serial 2.0. Serial 2.0. Nah, di sini
kita isi 192, 168, 1.1. Kita tambah yang jalur VIP tadi kan 1.0, jadi di sini kita buat 1.1. Nah, kita on kan, terus kita keluar. Yang ini serial 3.0. Serial 3.0. Ke router 1 kita ke serial 3.0, kita isi 192, 168, 1.2 mengikuti yang pertama tadi, yang 1.1. Nah, terus kita ke router pertama, router 0, kita masuk ke serial 2. Nah, di sini kita buat 192, 168, 2.1 tambah 1. Nah, kita tunggu dia hijau dulu. Sambil menunggu ini hijau, coba kita kirim pesan dari router 2 ke router kelas salah. Baru ini. Kita coba lagi. Nah, successful. Ini harus kita coba 2 kali biar dia successful sambil menunggu ini hijau. Jadi kita buat serial 2.0, kita isi 192, 168, 2.2 karena tadi udah kita isi 2.1. Kita on, terus kita sudah hijau. Nah, kita coba ngirim pesan dari ini ke sini. Kita lihat sukses. Dari ini ke yang C kelas C, pilot, kita coba sekali lagi. Nah, sukses. Itu harus 2 kali karena belum kebaca kodenya. Setelah itu kita masuk ke ini dulu. Kita masuk ke page ini, terus kita lihat dulu IP configuration-nya. Nah, kita masuk ke 10.2. Kita ke sini, terus ke command prompt terminal, kita ping 192, 168.10.2. Nah, di sini sudah berhasil, sudah reply from, bytes, times, dan TTL. Coba 172, 12, 10, 1. Nah, bisa atau 1 10 titik ping 10.0.0.1. Bisa ping 192, 168, berapa ya? Berapa tadi? Masuk sini dulu. 10.1. Masuk ke 10.1. Sudah terhubung. Demikian tugas saya UTS Jerkom ini. Terima kasih.